Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita percaya kalau kita membuka hati dimanapun kita berada, maka lewat pujian, penyembahan, persekutuan dengan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita. Alkitab berkata, biarlah yang bernapas memuji Dia, karena di balik pujian ada kuasa Tuhan, kuasa yang mendatangkan kemenangan, kuasa yang mendatangkan damai, kuasa yang mendatangkan sukacita. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab tidak ada yang layak kita puji, yang layak kita sembah selain Tuhan yang kita sembah, Yesus Tuhan namanya, Juru Selamat kita yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kau Allah yang menyertai kami, umat-Mu, hingga kami boleh kuat, kami boleh tetap teguh di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya. Katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Allah yang sempurna, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, terpujilah, syukur. Haleluya Tuhan. Oh, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memenuhi kami. Amin. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan kami Tuhan, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Syukur. Banyak perkara yang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sebentar kami akan dengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Rudi. Kami percaya Tuhan, umat Tuhan, jemaat GBI Soleh Ali akan siap menerima berkat firman Allah yang akan meneguhkan, menguatkan iman kami bersama Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Kau bekerja Tuhan, Kau berkarya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun banyak perkara, Allah peduli, Allah mengerti apa yang kita alami. Sebab itu puji Dia sungguh-sungguh, datang kepada Dia dengan hati yang hancur. Amin. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah malam hari ini Kau menjamah setiap kami Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti Tuhan. Mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Melalui apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Terlebihnya Tuhan Kau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan dengan kuat Tuhan. Agar setiap kami yang mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kembali malam hari ini ada banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan wabah COVID-19. Saudara,
ada karantina, ada isolasi, ada lockdown, ada pembatasan sosial berskala besar, ada social distance, dan banyak lagi. Hari ini, malam hari ini, saya mengambil satu istilah lockdown, di mana istilah ini muncul ketika COVID-19 mulai merebak. Istilah ini sangat viral, mendunia. Satu kata yang membuat banyak orang pro dan kontra. Satu kata yang sangat dilematis. Pihak satu menuntut untuk diberlakukannya lockdown, tapi pihak lain jangan sampai lockdown. Sebab apa? Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saya mengambil tema ini, bukan untuk menakut-nakuti Bapak, Ibu, Saudara. Bukan untuk ikut mengajak pro dan kontra. Tapi kita mau belajar bagaimana kita menyikapi keadaan ini. Memang di negara kita tidak terjadi lockdown. Dan saya tidak berharap untuk itu terjadi. Tapi suasana ini sudah ada di zaman dahulu kala. Di zaman para nabi, di zaman perjanjian lama. Kita mau belajar. Keadaan ini hampir-hampir mirip, saudara. Karena itu, biarlah kita dapat belajar dari firman Tuhan yang satu kebenaran di mana kita bisa pegang erat-erat untuk sebagai pedoman kita menghadapi situasi yang seperti ini. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai yang ke-7. Ini buat PR kita, Bapak, Ibu, Saudara, saya harapkan untuk pelajari 2 pasal ini, tapi saya akan baca tidak semua ayat demi ayat. Saya mulai dari ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. 2 ayat, 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ayat yang ke-5, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keadaannya. Ketika itu perhatikan bahwa tentara Aram seluruhnya dikerahkan untuk mengepung Samaria. Karena berkali-kali Raja Aram ini dengan berbagai strategi yang ada gagal dan dikalahkan oleh tentara Israel. Hari ini, saat itu, dia memakai satu strategi yang belum pernah dia lakukan. Apa? Mengepung kota Samaria. Samaria dikepung sehingga terjadi kelaparan yang hebat. Saudara, kalau kita baca 2 pasal ini, saya menandai bahwa kota Samaria di lockdown oleh Raja Israel. Kenapa? Sebab warganya tidak boleh keluar. Pintu gerbang Samaria ditutup. Yang dari luar tidak bisa masuk. Raja Aram memutus semua pasokan bahan makanan, tidak bisa masuk ke kota Samaria. Dan ini memang strategi. Ketika mereka kelaparan,
mereka tidak bisa mencari bahan makan lagi, maka kota itu dengan mudah dapat dilumpuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh musuh kepada bangsa Israel. Seberapa parah kelaparan hebat itu terjadi, Alkitab mencatat harga sebuah kepala keledai 80 sikal perak. Berapa 80 sikal perak itu? Saya hitung-hitung, kalau dikurskan sekarang itu sekitar 350.000. Satu kepala keledai. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kepala keledai itu adalah binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan. Tapi hari itu dengan harga yang membumbung tinggi, mereka membelinya untuk bisa makan hari itu. Ada lagi, maaf, di Alkitab dicatat 1/4 tai merpati. Itu apa? Kotoran merpati, 1/4 cup. Hanya sedikit saja, harganya melambung tinggi, dicatat 5 sikal. 1 cup berarti 20 sikal perak. 88.000. Harga sebuah kotoran merpati yang oleh orang-orang Samaria dijadikan bahan makanan. Betapa mengerikan, saudara. Ada lagi yang lebih mengerikan, saudara. Dan ini sangat jarang terjadi. Seorang ibu-ibu rela memakan anaknya sendiri. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Dua orang ibu ini mengadu kepada raja. Tuanku raja, tolong kami, adili kami. Ada apa? Katakanlah. Kami punya perjanjian, kata ibu satunya. Kami mau makan anak kami secara bergantian. Hari ini anak kami untuk kami makan. Dan besok anak dia. Tetapi apa yang terjadi? Besoknya dia mengingkari Tuhan. Dia tidak mau menyerahkan anaknya untuk kami makan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu Raja Yoram, Raja Israel, berduka cita. Dia koyakkan jubahnya, tanda duka cita yang dalam. Mereka baru sadar bahwa sebegitu parahnya warganya sangat menderita kelaparan. Dari duka cita, dia marah sama Tuhan. Semua ini terjadi akibat Tuhan, dia bilang begitu. Saudara, mestinya dia akan introspeksi. Sebab saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Kemudian dia cari tak kambing hitam. Dan dia tahu siapa orangnya. Nabi Elisa. Dia panggil sang perwira, ajudannya. Datangi Elisa. Gara-gara dia, semua malapetaka ini terjadi. Dia katakan, jangan biarkan kepala Elisa bin Safat masih berada di atas tubuhnya pada hari ini. Artinya dia harus membunuh Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Elisa sang nabi Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, dia hanya berseru kepada Tuhan. Hari itu firman Tuhan datang kepada
Elisa bin Shafat. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Wow, Elisa bin Shafat sangat percaya bahwa firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya iya dan amin. Dia percayai perkataan Tuhan itu. Dan dia meyakini itu akan terjadi. Tetapi sang perwira yang disuruh oleh Raja Yoram untuk membunuh Elisa, waktu Elisa mengatakan firman Tuhan ini, dia tidak percaya. Sekalipun tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, itu tidak akan terjadi. Wow, dia bukan hanya menolak Elisa, tapi dia menolak Tuhan. Dia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Dan Elisa bilang, kalau engkau tidak percaya, engkau akan melihat. Engkau akan melihat. Engkau akan melihat. Pemulihan terjadi. Tetapi engkau sendiri tidak akan menikmatinya. Engkau sendiri tidak akan bisa memakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan datang, itu akan mengubahkan segala sesuatunya dalam sekejap. Harga yang melambung tinggi tiba-tiba turun drastis. Uang tidak ada nilainya lagi. Hari-hari ini kita butuh firman Tuhan, perkataannya, firman-Nya. Setiap ucapan dari Allah yang keluar dari mulut Allah, itu yang memberikan kehidupan buat kita. Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin. Bagi Tuhan
Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara harus yakin dengan setiap firman Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan. Sebab kita pasti aman. Sebab Allah yang menjaga kita, amin. Kita kuat. Sebab Tuhan yang menopang kita apapun keadaanmu hari-hari ini. Yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Biarkan Tuhan terus berfirman buat kita, sehingga kita pegang firman-Nya, jadi rema buat kita. Kita mengalaminya. Jangan sampai kita tidak percaya. Jangan kita bilang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan tetap kendalikan bangsa kita, dunia ini bahkan. Jangan pernah takut. Saudara, diceritakan di Alkitab, di luar gerbang Samaria ada 4 orang kusta sama sedang menderita kelaparan. Artinya apa? Kita semua, badai yang sedang melanda dunia ini, semua mengalaminya. Termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan, semua mengalaminya. Yang diperlukan hanyalah respon kita. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Adalah kita tetap meneguhkan iman kita. Sekalipun iman kita berusaha digoncangkan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Ingat, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang melindungi kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup membela kita. 4 orang kusta ini, saudara, sedang kelaparan. Dia ngobrol-ngobrol. Kalau kita tetap di sini saja, di luar gerbang Samaria, kita akan mati. Kalau kita masuk ke gerbang Samaria juga susah. Itu pintu di lockdown, tidak bisa masuk. Tapi kalau kau bisa masuk, di sana sedang ada kelaparan hebat, sama saja kita tidak akan mendapatkan makanan. Kita juga mati. Kalau kita pergi ke perkemahan orang-orang Aram, wah, sama saja kita menyerahkan nyawa kita. Kita akan dibunuh. Tapi yang satu bilang begini, tapi masih ada harapan. Sama-sama mati, kelaparan, tapi kami punya pengharapan. Mudah-mudahan mereka tidak membunuh kita. Bahkan mereka berbaik hati untuk memberikan makanannya. Ada satu pengharapan, saudara. Dan mereka sepakat 4-4-nya pergi ke perkemahan. Saudara, mereka tercengang, mereka kagum, mereka terheran-heran. Waktu mereka datang bangkit mendatangi perkemahan orang-orang Aram. Ternyata mereka tidak ada. Mereka sudah meninggalkan perkemahan. Semua tentara pulang. Saudara, diceritakan, saya kutip sedikit kisahnya. Mereka pulang karena ada bala tentara dari surga yang dikirimkan oleh Tuhan untuk mengusir orang-orang Aram ini. Dikatakan pasukanmu lebih besar, yang menyertai engkau lebih banyak dari orang-orang Aram. Wow. Orang Samaria tidak melakukan apa-apa.
Orang Aram tidak melawan. Tetapi Tuhan campur tangan, menolong dengan caranya yang ajaib. Singkat cerita saudara, pasukan orang Aram bubar. Mereka meninggalkan semua harta, semua perbendaraannya, perbekalannya, ditinggal di sana, termasuk keledai apapun yang dia punya. Ditinggalkan begitu saja. Sehingga waktu 4 orang kusta ini datang, ya pengharapannya mulai tergenapi saudara. Ada banyak makanan di sana, ada banyak harta yang ditinggalkan. Dalam waktu sekejap 4 orang kusta ini menjadi kaya. Saudara, haleluya, haleluya. Siapakah orang kusta ini? Ini orang yang dikucilkan. Kenapa? Karena penyakit kusta dianggap najis, sehingga dia harus ditaruh, diisolasi, diasingkan, keluar dari kota Samaria. Tapi luar biasanya Tuhan mau pakai dia saudara. Tuhan pakai dia untuk memberitakan kabar yang baik ini. Saudara, di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-7, pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-9, dia bilang tidak patut apa yang kita lakukan ini. Kita harus memberitakan berita ini kepada sang raja. Hari ini adalah hari kabar baik buat orang-orang Samaria. Kita harus pergi ke sana. Hari itu senja, saudara. Apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa terjadi. Menjelang malam mereka datangi sang penjaga pintu gerbang untuk minta izin untuk memberitakan kabar baik ini. Tetapi sang penjaga ajudan tidak mengizinkan, saudara. Tidak mengizinkan. Mereka yang datang kepada sang raja menghadap. Raja, ada berita yang baik. Kata 4 orang kusta ini, perkemahan orang Aram sudah kosong. Tapi sekali lagi raja tidak percaya. Raja tidak percaya. Kemudian strateginya dia kirimkan mata-mata untuk menyelidiki kebenaran dari berita ini. Dan ternyata benar, saudara. Dia melaporkan, benar Tuanku. Apa yang dikatakan oleh 4 orang kusta ini benar adanya. Dia memberitakan kabar yang baik. Hari itu pintu gerbang Samaria dibuka. Saudara, apa yang terjadi? Semua warga orang Samaria berhamburan keluar untuk mendatangi perkemahan orang-orang Aram. Mereka berebut, mereka berlarian. Alkitab mencatat, sang perwira, sang ajudan, sang penjaga-penjaga yang ditempatkan oleh raja Israel. Orang-orang yang tidak percaya, mereka hanya melihat betapa riuhnya semua orang berbondong-bondong menuju gerbang Samaria untuk menjarah, mengambil sisa-sisa perbekalan orang Aram. Dia tidak bisa menahan. Akhirnya dia jatuh, diinjak-injak. Mengerikan, saudara.
Sampai mati Alkitab mencatat, sampai mati. Kenapa? Dia tidak percaya kepada perkataan Tuhan yang sanggup mengubahkan. Saudara, biarlah pemberitaan firman ini boleh menguatkan kita. Banyak hal yang dapat kita pelajari. Sabarlah dalam menantikan waktu Tuhan, bahwa badai ini akan segera berakhir. Tuhan campur tangan. Jangan ambil jalan pintas seperti wanita-wanita yang mengorbankan anaknya sendiri demi untuk bertahan hidup. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan untuk mendapatkan keteguhan iman kita. Biar setiap janji-janji Tuhan terus kita hidupi, kita percayai, kita yakini. Ya. Sebab perkataannya itu yang memberi kuasa buat ketiga. Yang ketiga, saudara, yakin dan percaya. Jangan sampai iman kita digoncangkan oleh keadaan ini. Perkatakan firman itu sampai menjadi rema. Dia sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Mungkin bagi manusia mustahil, mungkin bagi manusia tidak mungkin. Tapi Allah kita, iya dan amin. Apa yang diperkatakannya pasti dikenapi. Yakin dan percaya untuk memperoleh, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini. Yang keempat, tetap kerjakan untuk memberitakan kabar yang baik. Kabar baik. Kita yang sudah menerima kabar baik, orang lain perlu tahu. Itu jadi tugas kita. Kalau orang kusta saja, kalau orang yang najis saja, orang yang tidak layak, orang yang lemah, orang yang dikucilkan oleh dunia dipakai oleh Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Tuhan mau pakai kita, saudara, untuk memberitakan kabar baik. Sebab di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Ada pengharapan yang pasti untuk kita survive, tetap hidup, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Biar menjadi rema buat setiap kami. Kami mau sabar, Tuhan. Kami mau kejar Engkau, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan. Kami berjanji untuk tetap melakukan. Beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan, ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Oh, ku kuat karena Kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup menolong bangsa kami Tuhan, melalukan setiap sakit, penyakit, wabah, pandemi COVID-19 Tuhan. Berkemuliaan-Mu turun atas bangsa ini. Mujizat-Mu, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau lembutkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Pendengar yang mendengarkan firman ini dikuatkan, dilenyapkan rasa ketakutan untuk memiliki iman percaya kepadamu. Percaya di dalam Yesus ada harapan yang pasti, ada jalan keluar, ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah keselamatan dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus, perlindungannya, kekuatannya yang menyertai engkau mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. God bless you.